الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tak pernah henti dan bertepi. Anugerah karunia nikmatnya senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Senantiasa mohon selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Kita semua sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap dan selalu mohon atas taufik hidayah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bingkai keridoannya, mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Siratal Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah selalu tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita hari ini adalah pentingnya menyadari keberadaan nafas. Bahwasannya kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan ini ada jasmani, ada rohani. Kita harus senantiasa menyadari bahwasannya sampai detik ini kita asyik Allah berikan nikmat hidup dan kehidupan. Ketahuilah bahwasannya jasmani ini tak akan bisa berfungsi tanpa adanya rohani. Ketahuilah
bahwasanya ruh yang ada pada diri kita saat ruh berada pada tubuh ini dan rongga-rongga tubuh kita disebutlah nyawa. Ruh yang ada pada diri kita semua saat asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, ruh disebut dengan nafas. Karenanya saat tubuh pisah dari jasad, yang disebut dengan kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad, alias menghembuskan nafas yang terakhir. Ketahuilah bahwasannya hayat hidup kita ini dikarenakan adanya ruh. Setiap saat, setiap waktu, tak pernah henti. Bahkan tanpa kita sadari, saat mata ini berfungsi, saat telinga ini berfungsi, saat lidah ini berfungsi, lisan berfungsi, kita masih bisa berpikir, tangan bergerak, kaki melangkah, jantung kita masih berdetak, berfungsi liver kita, paru-paru kita, limpa kita, empedu kita, pencernaan kita. Bisakah semuanya itu berfungsi kalau sudah napas berhenti, alias keluar dari tubuh ini menghembuskan napas yang terakhir? Ketahuilah bahwasannya saat kita bisa melihat, ini adalah basarnya Allah. Saat kita mendengar, samanya Allah. Saat kita bertutur kata, ini kalamnya Allah. Saat kita bisa mencerna, berpikir, memiliki ilmu dari Allah. Saat kita bergerak, saat kita beraktivitas, saat kita punya kehendak, ini adalah kudratnya Allah. Saat timbul keinginan-keinginan, iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini kita hidup hayat dari Allah, hayat karena Allah wa nafakhtu min ruhi, ketika Allah meniupkan ruh ini yang ada pada diri kita, masuk semua seluruh tubuh kita, inilah nyawa. Dan saat kita cari, keluarkan, itulah nafas. Yang jadi masalah adalah kita sering mengabaikan, kita sering tidak sadar betapa senantiasa wa huwa ma'akum aynama kuntum, Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 dan dalam surat Qaf surat yang ke-50 ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita dan bahkan akrab di telinga kita. Surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, Allah maksudnya, aku Allah dekat. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Dan Dia Allah selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Apa gerangan? Itulah napas. Saat kita tarik, kita keluarkan. Gerangan apa dia? Karenanya, kalau kita menyadari keberadaan nafas kita, maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah, Rabb Tuhannya. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mengenal untuk bisa mengingatnya? Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku.
Saat kita berzikir, mengingat Allah, apa yang kita ingat kalau kita tidak kenal? Karenanya penting kita mengenal akan hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa nafsa faqad 'arafa rabbah, man 'arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah Rabbnya. Siapa yang kenal Allah Rabbnya sebagai Tuhannya, sirna jasadnya, alias dia akan mengakui hakikat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saat kita bangun tidur, apa yang diajarkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah ya Allah, kembali Kau hidupkan. Kau hidupkan kami, Kau hidupkan hamba setelah Kau matikan. Karenanya tidur saudara kembar kematian. Saat kita tidur, berfungsikah mata kita? Saat kita tidur, berfungsikah telinga kita? Saat kita tidur, bisa mampukah kita beraktivitas, berpikir, bertutur kata? Saat kita tidur, sejenius apapun tak mampu kita berpikir. Dan saat tidur, penting ini digarisbawahi, yang masih tetap berfungsi adalah yang keluar masuk melalui hidung kita, itulah nafas. Di sini kita harus menyadari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya. Sadari, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah tidur apalagi mengantuk. Sadari, saat kita tidur, yang keluar masuk itu adalah ruh kita. Dan saat kita bangun tidur, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kembali Kau hidupkan setelah Kau matikan. Bisa minum lagi, bisa makan lagi, bisa merasakan dinginnya air lagi, bisa kedip mata lagi, melihat lagi, mendengar lagi, bergerak lagi, berfungsi lagi akal, beraktivitas lagi. Ya Allah, karenanya penting menyadari keberadaan nafas ini, sehingga senantiasa kita nantinya berbuah muraqabah, selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah tahu persis apa yang terbesit dalam hati kita. Kita dimanapun, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meningkat menjadi musyahadah. Saat kita tarik, keluarkan, hembuskan napas, kita sholat bukan hanya saat di atas sejadah. Kita ingat Allah bukan hanya dalam saat-saat waktu tertentu saja. Dimanapun, kapanpun, senantiasa sadar sesadar-sadarnya. Yang kita bawa adalah napas kehidupan. Artinya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Meningkatlah menjadi musyahadah, senantiasa hadir keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka ya Allah, berbuahlah akhirnya masuk dalam relung kolbu kita
Sungguh kita menyelami lagi. Akhirnya banyak syukur kita, ya Allah. Alhamdulillah mata ini atas karunia. Ya Allah, alhamdulillah, mana mungkin hamba bisa beraktivitas. Ya Allah, semenjak lahir ke dunia ini sampai detik ini sudah berapa banyak yang Kau berikan nikmat tak terhingga. Allah kirim nikmat kita. Akhirnya kalau kita menyadari napas hidup dan kehidupan ini, pantang hidup ini berkeluh kesah, kita senantiasa ridho, sami'na wa ata'na, dengar, taat, Allah maha baik. Belum minta kita sudah diberi. Akhirnya dalam hidup dan kehidupan ini terasa napas hidup dan kehidupan atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun kita bawa, setiap degup jantung kita, Allah, 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 Allah. Saat kita tarik Allah, Allah, Allah. Kalau terus menerus, insya Allah, ini yang disebut dengan waskat, pengawasan malaikat. Tidak langsung, pengawasan yang terikat dan mengikat. Selalu kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otomatis timbullah cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis bukan hanya di dalam ritual-ritual peribadatan saja, tidak perlu pengawasan segudang, cukup aku, keberadaanku bersama Sang Pencipta yang memberikan Rahman Rahimnya, yang memberikan kasih sayangnya, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini lillah, karena Allah, billah, selalu merasa dengan Allah, ma'allah, bersama Allah. Semua atas karunia Allah. Dia awali dengan bismillah dan alhamdulillah. Habis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah sudah demikian, satu saat ruh bisa dari jasad. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan dunia ini. Insya Allah tak perlu ditalkin pun, sudah mesra hati kita selalu. Qalbul mukmin baitullah, hati seorang beriman sudah ada rumah Allah di sana. Asyik dia selalu bermesraan dengan Allah, 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 Allah. Insya Allah, jikalau demikian akhir hayatnya, saat menghembuskan nafas yang terakhir, Allah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.